teman-teman, perkenalkan saya Fardila dengan NIM 240-120, kelas EKIS 6A, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen karir. Nah, terbagi menjadi 5. Yang pertama itu definisi manajemen karir, yang kedua konsep manajemen karir, yang ketiga tujuan manajemen karir, yang keempat manfaat manajemen karir, yang kelima proses manajemen karir. Baiklah teman-teman, di sini saya menjelaskan definisi manajemen karir. Manajemen karir ini adalah proses pengolahan karir pegawai yang meliputi kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir, serta pengembalian keputusan karir. Manajemen karir melibatkan semua pihak, termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat si pegawai bekerja dan organisasi secara keseluruhan. Dalam implementasinya, manajemen karir antara organisasi bersebelah pihak ada manajemen yang kaku, otoriter, tersentralisir, tertentu, tidak demokratis. Ada juga manajemen karir yang cenderung terbuka, partisipatif, dan demokratis. Yang kedua itu konsep manajemen karir. Menurut Desailly 1997, kegiatan personalier seperti penyaringan, pelatihan, dan pengenalan berfungsi untuk dan berperan dasar dalam organisasi, yaitu yang pertama, tradisional adalah menetapkan organisasi mengisi posisi-posisinya dengan karyawan yang mempunyai minat, kemampuan, dan keterampilan yang memenuhi syarat. Yang kedua, memastikan bahwa minat jangka panjang dari karyawan dilindungi oleh organisasi dan bahwa karyawan didorong untuk bertumbuh dan merealisasikan potensinya secara penuh. Anggapan dasar yang mendasari peran ini adalah bahwa majikan memiliki suatu kewajiban untuk memanfaatkan kemampuan karyawan secara penuh dan memberikan kepada semua karyawan suatu kesempatan untuk bertumbuh dan merealisasikan potensinya secara penuh serta menghasilkan dalam mengembangkan karirnya. Yang ketiga, tujuan manajemen karir terbagi menjadi 5. Yang pertama, mencapai tujuan. Karir setiap proses manajemen tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan bisa terpenuhi apabila langkah-langkah yang dilakukan sesuai. Yang kedua, mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan keterampilan individu. Tidak ada individu yang bebas dari kekurangan. Dengan mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan individu, perusahaan pun bisa mencocokkan karir yang sesuai dengan potensi mereka. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas individu. Sudah disebut pula pada poin sebelumnya bahwa kekurangan adalah bagian dari individu. Untuk mengimbangi hal itu, kapasitas yang telah dimiliki individu tersebut perlu diasah. Yang keempat, menentukan rencana. Cadangan rencana dengan dibutuhkan apabila rencana pertama tidak berjalan sesuai harapan. Rencana sudah harus dibuat dengan tujuan karir yang sama. Yang kelima, meminimalisasi ketidakserisian individu dengan tanggung jawab. Apabila tujuan melakukan manajemen adalah untuk mengoptimalkan performa perusahaan, maka salah satu caranya adalah mencocokkan pegawai dengan kapasitasnya. Yang keempat, manfaat manajemen karir. Manajemen karir bukan sekadar perencanaan dan pengelolaan tanpa keuntungan. Berikut manfaat yang bisa kamu peroleh dari beberapa manajemen karir. Nah, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu visibilitas berkat manajemen karir. Kamu akan lebih mudah bekerja dan meninggalkan kesan positif kepada rekan kerja maupun atasan. Yang kedua, kepuasan karir. Di zaman sekarang itu sangat sulit menemukan karyawan yang puas dengan jalur karir yang dipilih. Akibatnya performa kerja, fisik, dan mental mereka ikut terdampak dan lain-lainnya. Yang ketiga ini mengembangkan diri ketika mengejar tujuan karir. Kamu harus disiplin, fokus, berkemauan, kuat, unggul, dan terlatih. Sifat-sifat yang akan dipupuk dalam jangka panjang inilah yang akan terdampak baik di masa mendatang. Yang kelima, proses manajemen karir.
Ada 3 proses manajemen karir ini, yang antaranya yang pertama perencanaan. Tujuan perencanaan adalah proses mengidentifikasi tujuan akhir karir. Jika kamu baru memulai karirmu, ini bisa menjadi proses evaluasi minat, kemampuan, kepribadian, kepuasan kerja, dan nilai Anda untuk berusaha. Yang kedua, perencanaan karir. Perencanaan karir ini artinya perencanaan konkret yang kamu buat untuk mencapai tujuan akhirmu sebagai individu maupun karyawan. Ini melibatkan identifikasi jalur karir, pengalaman kerja, pendidikan, dan serangkaian tujuan yang dapat kamu tidak lanjuti. Yang ketiga ini mengembangkan karir. Ketiga adalah pengembangan karir. Dengan menerapkan perencanaan karir, karirmu akan berkembang secara individu maupun profesional. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, penilaian kinerja karyawan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian penilaian kinerja karyawan. Yang kedua, tujuan dan manfaat penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, syarat-syarat kualitas penilaian kinerja karyawan. Yang keempat, metode penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh program atau sekelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. B. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja karyawan. Manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak adalah agar mereka mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan. Manfaat bagi karyawan yang dinilai bagi karyawan yang dinilai keuntungan pelaksanaan penilaian kinerja adalah yang pertama meningkatkan motivasi, yang kedua meningkatkan kepuasan kerja, yang ketiga adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan mereka, yang keempat umpan balik dari kinerja yang lalu yang akurat dan konstruktif, yang kelima mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar. Yang kedua, manfaat bagi penilaian supervision manager penyelia bagi penilaian. Manfaat pelaksanaan penilaian kinerja adalah antara yang pertama, kesempatan untuk mengembang suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap. Yang kedua, memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan manajemen sendiri maupun pekerjaan dan bawahannya. C. Syarat-syarat berkualitasnya penilaian kinerja karyawan. Yang pertama itu input potensi agar penilaian kinerja tidak bisa dan dapat mencapai sasaran sesuai yang dikehendaki oleh perusahaan, maka perlu ditetapkan, disepakati, dan diketahui faktor-faktor yang akan dinilai atau dievaluasi sebelumnya sehingga setiap karyawan yang ada dalam perusahaan telah mengetahui dengan pasti faktor-faktor apa yang akan dinilai. Yang kedua, proses pelaksanaan. Dalam fase pelaksanaan, proses fasilitasi dengan sebanyak mungkin individu dan kelompok harus dilakukan untuk menjamin seluruh aspek dari sistem penilaian kinerja dapat dihubungkan secara menyeluruh dari faktor-faktor yang berhubungan praktis sehingga dapat berjalan dengan baik. Proses tersebut dapat dilakukan melalui sarana-sarana berikut. Yang ketiga, output atau hasil. Perlu ada kejelasan hasil penilaian seperti manfaat, dampak, risiko, serta tidak lanjut dari rekomendasi penilaian. D. Metode penilaian kinerja karyawan. BAS METOS adalah penilaian kinerja atas kinerja seseorang dari pekerjaan yang telah dilakukan. Kelebihannya adalah jelas dan mudah diukur, terutama secara kuantitatif. Kekurangannya adalah kinerja yang diukur tidak dapat diubah sehingga kadang-kadang justru sudah menunjukkan seberapa besar potensi yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, metode ini kadang-kadang sangat bersubjektif dan biasanya diminati oleh karyawan.